Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melanjutkan tadabbur Al-Qur'an kita. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 38 dan ayat 39. Di dalam ayat 38 dari surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian dilanjutkan surah Al-Baqarah ayat 39 yang berbunyi, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 38 dan 39 ini menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, kepada Siti Hawa dan juga iblis untuk keluar dari surga dan turun ke muka bumi. Kemudian ketika mereka turun ke muka bumi, Allah bekalkan kepada mereka petunjuk atau hidayah, yang mana apabila mereka mengikuti petunjuk itu, maka mereka akan bahagia, tidak ada rasa takut, dan mereka juga tidak akan bersedih hati. Akan tetapi ketika mereka tidak mau mengikuti petunjuk, mereka kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka akan sengsara di dunia, dan nanti di akhirat mereka juga akan sengsara karena dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala. Maka dalam hal ayat ini, Nabi Adam dan Siti Hawa telah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak dengan iblis. Walaupun telah datang kepada mereka petunjuk, akan tetapi mereka tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kita manusia. Karena memang kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, maka di antara manusia sebagian ada yang mengikuti petunjuk dan sebagian ada juga yang ingkar, tidak mau mengikuti petunjuk, malah mengikuti jejak iblis yang kafir terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Adapun petunjuk yang Allah berikan kepada kita sebagai umat di akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Qur'anul Karim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi hidayah atau petunjuk itu sudah ada, yaitu Al-Qur'anul Karim. Tinggal kita saja lagi apakah mau bersungguh-sungguh mengkaji dan mengikutinya, atau hanya diam saja tanpa usaha menunggu hidayah itu datang tanpa menjemputnya. Dari Al-Quran kita akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan, mana yang membawa kepada kebahagiaan, mana yang membawa kepada kesengsaraan, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang kawan, mana yang musuh. Semuanya ada dalam Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sebenarnya apa arti daripada petunjuk itu? Petunjuk adalah jalan yang menyampaikan kita kepada suatu tujuan. Sekali lagi, petunjuk ini adalah jalan yang menyampaikan kita kepada suatu tujuan. Apabila Al-Quran ini adalah petunjuk, maka Al-Quran inilah yang akan menyampaikan kepada tujuan hidup, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita tidak mengikuti petunjuk ini, maka kita akan tersesat. Kemana kita akan tersesat? Yaitu ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugilah manusia yang tidak mengikuti petunjuk, bersusah payah hidup di dunia ini dengan segala kekurangannya, dan di akhirat mendapatkan balasan berupa neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengikuti petunjuk, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير